Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 68 ayat 1 dan 2. Tahukah kamu jumlah bintang? Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami telah berhimpun di tempat dan di hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah mulut kami untuk bersyukur. Bukalah telinga dan hati kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Dan bukalah mata iman kami, ya Tuhan, untuk melihat kemuliaan kasih-Mu. Di sini kami memohon. Tolonglah kami menghayati dan memperlakukan kehendak Tuhan dengan sukacita. Ajarlah kami agar selalu berdoa kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Ya Allah, jagalah dan lindungilah kami selama kami hidup di dunia ini, sampai kami masuk ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, dan yang memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita menyambut dari Kidung Jemaat 39 ayat 1, ku diberi belas kasihan. Pembacaan pertama dari firman Tuhan dari Perjanjian Lama dalam surat Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja dan kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku yang raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda,
tidak mengindahkan Tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Kita sambut dari Kidung Jemaat 144b ayat 1, Suara Yesus ku dengar. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berhimpun dan merendahkan diri bersama-sama, berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami mengaku tidak hidup menurut teladan Kristus. Kami tidak bersikap murah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku tidak menjadikan Yesus sebagai acuan, model dan pola hidup kami sehari-hari. Kami jarang meminta petunjuk dan bimbingan Kristus dalam mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut hidup, usaha, dan relasi kami. Kami enggan melibatkan Tuhan merencanakan masa depan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami bertekad meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan menghayati hidup baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 29 ayat 1, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Berita pengampunan dosa. Yesus berfirman, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 20 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-ngamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri.
Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkatalah kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita terima dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1 sampai ke 6. Yae Zumange. Segala puji hanya kepadamu Tuhan, kami berdoa. Kami mengucapkan syukur atas berkat dan anugerah-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih pada hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu BNKP Jakarta
telah mengumpulkan persembahan kudus kepadamu. Ya Tuhan, kami berdoa, Engkau terima ya Tuhan persembahan kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, baik yang sudah memberi atau yang belum. Ya Tuhan, Engkau memberkati dalam kehidupan, pekerjaan, dalam keluarga Tuhan Yesus, dan juga dalam usaha. Sehingga Bapa, berkat dari-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami mendoakan juga Tuhan buat tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Ya Tuhan, semoga persembahan ini bisa dipakai, dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu di surga. Terima kasih ya Tuhan, doa persembahan ini kami serahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Tiba saatnya kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon anugerahkan kami roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu mengerti dan memahami arti dan maksud Tuhan bagi kami melalui pemberitaan firman-Mu hari ini. Berkati setiap kami yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini, supaya sungguh-sungguh dengan melalui firman-Mu ini, hidup kami, segala aktivitas dan kegiatan kami, sungguh-sungguh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini dikutip dari surat 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Begini firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik
dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Yahobu. Terima kasih Bapak, Ibu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, hari ini kita membahas tema tentang tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang ada dalam gereja itu adalah juga orang yang sama yang ada di dalam masyarakat. Kedua wilayah ini sebagai dua lingkaran yang saling terpisah, tetapi di waktu yang tertentu bersinggungan. Dia boleh bertemu, dia boleh bersama. Jadi Martin Luther, tokoh reformasi, mengatakan bahwa dalam ajaran dua kerajaan, mengajarkan bahwa dunia sekuler itu pun adalah ciptaan Allah dan adalah tangan yang dapat dipakai untuk kepentingan kerajaan Allah. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Ini berarti bahwa orang-orang Kristen yang terpanggil sebagai seorang pejabat, sebagai seorang politisi, ia harus melihat pekerjaannya itu sebagai mimbar Allah yang dapat digunakan secara penuh tanggung jawab untuk mendatangkan kebenaran, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua orang. Orang Kristen yang mengemban tugas bukan hanya tugas agamawi yang menyangkut masalah-masalah rohani saja dan keselamatan pribadi. Tetapi panggilan orang Kristen adalah menyangkut keseluruhan aspek hidup manusia dan struktur dalam masyarakat yang telah diselamatkan dan dipulihkan oleh Allah. Ini hal yang luar biasa dan ini menjadi tanggung jawab setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus yang telah rela untuk menyelamatkan dunia ini demi kedamaian dan kesejahteraan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, dasar bagi sebuah jemaat yang sehat ialah kebenaran bahwa Allah mau menyelamatkan semua orang di dalam Yesus Kristus. Setiap orang yang mengaku percaya atas karya Allah itu terpanggil dan berkewajiban untuk mendoakan semua orang untuk selamat, termasuk mendoakan pemerintah. Karena dengan berdoa, ini merupakan sarana kesaksian orang Kristen untuk menyatakan imannya dalam realita kehidupan dan keseharian di dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayat 1-7 ini, di sana ada kewajiban orang Kristen, yakni menjadi orang yang banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah untuk kehidupan yang tenang, untuk kehidupan yang tentram, untuk kehidupan yang saleh dan terhormat. Dalam doa-doa kita, dengan rela kita harus peduli terhadap orang-orang lain yang ada di samping diri kita sendiri.
Kita harus berdoa untuk semua orang. Kita harus mengucap syukur bagi semua karya Tuhan dalam kehidupan orang. Kata Paulus bahwa doa kita doa untuk semua orang. Bahkan untuk raja-raja sekalipun. Dan bagi mereka yang memerintah. Kita harus mendoakan mereka. Supaya semua orang diselamatkan. Mereka yang membutuhkan doa-doa kita. Karena mereka menghadapi banyak kesulitan. Dan banyak perangkap dan celah yang bisa menjerat mereka. Karena kedudukan dan jabatan yang dimiliki. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Orang yang percaya kepada Kristus. Kita mendoakan semua orang dan raja. Agar mereka dalam menunaikan tugasnya memperoleh pengetahuan yang benar. Yang mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua orang. Kalau boleh kita melihat dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 7. Di sana dikatakan bahwa orang-orang Yahudi di Babel yang diperintahkan untuk mengusahakan kesejahteraan kota kemana Tuhan sudah membuang mereka untuk ditahan. Dan mereka diajak untuk berdoa kepada Tuhan untuk kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan mereka juga. Ini menjadi kewajiban orang percaya kepada Tuhan dan sekaligus kepada manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, bagaimana kalau kita berefleksi tentang sikap dan pandangan orang Kristen itu terhadap bidang politik? Ada beberapa sikap yang bisa kita lihat, Bapak Ibu. Pertama yaitu ada yang bersikap apatis dan menghindar terhadap politik. Kilas balik sejenak kita bisa melihat pemahaman orang Kristen tentang politik sering mengalami distorsi berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata yang dilakukan oleh oknum, baik itu pejabat maupun politisi. Tidak jarang terjadi bahwa sikap politik orang Kristen dirumuskan berdasarkan ingatan mereka pada peristiwa-peristiwa yang telah mengecewakan orang banyak atas ulah-ulah oknum yang pernah menjabat sebagai pejabat publik ataupun sebagai pejabat politik. Mari kita renungkan beberapa pernyataan warga gereja sekaligus sebagai warga masyarakat. Antara lain, ini saya bicara dalam konteks Kepulauan Nias atau masyarakat Nias. Ada beberapa pernyataan ketika kita menghadapi masa-masa pemilu kada atau pemilu. Begini Bapak Ibu, mohon maaf kalau salah. Mele soda dau ia ua ada ba ihauge heda. Ia daa ua no ngalu lufe ba i oba manoniha. Atau mereka bisa berkata, ia dai bosai ba omasinia. So buah-buah babanolo niha. Ingat, Martin Luther pernah berkata, perbuatan baik tidak menjadikan orang itu baik. Tetapi orang yang baik pasti mengerjakan perbuatan baik. Ba oya dan nebelnya nasa bagian ketika pilkada andre oya mana ni falua sanutunga telah macam-macam Bapak Ibu. Realita ini membawa orang Kristen bersikap menolak dan mengkhawatirkan bahwa politik itu sebagai sumber kekacauan, sumber disharmonis. Karena telah terjadi. Banyak pengalaman warga gereja, banyak pengalaman warga masyarakat dengan melihat peristiwa-peristiwa yang telah mereka lalui bersama para pejabat, bersama dengan para politisi. Sehingga ada dari peristiwa-peristiwa itu seakan ada simpulan bahwa seolah-olah politik itu identik dengan kekacauan, identik dengan kebohongan,
identik dengan perseteruan, identik dengan persengkongkolan, identik dengan permusuhan. Bahkan tidak jarang Bapak Ibu, politik itu dianggap kotor. Ini realita. Sudah barang tentu dengan persepsi negatif semacam ini, biasanya timbul apatisme di kalangan orang percaya dan masyarakat. Dan kadang-kadang mereka terjebak dengan pengalaman ini, di mana mereka merasa tidak perlu bertanggung jawab terhadap percaturan dalam dunia politik. Ada yang menghindar dan masa bodoh. Ini salah satu sikap yang bisa ditampilkan oleh orang. Sikap yang kedua, ada yang bersikap abu-abu. Sikap ini kadang diperankan oleh sebagian orang dan cenderung mereka seperti bulu gahili. Di satu sisi dia terlihat sebagai orang yang percaya, yang takut akan Tuhan, memiliki nilai-nilai moral, tetapi di sisi lain dia juga seperti orang yang serupa dengan dunia ini. Kalau kita tanya ke mereka, Pak Pendeta, fa'u sanu kobabada, bisa baletahala banogilabe. Ini sikap yang abu-abu yang sering diperankan oleh orang, baik sebagai warga gereja maupun sekaligus warga masyarakat. Lalu sekarang bagaimana tanggung jawab moral dan bagaimana orang Kristen mengimplementasikan imannya sebagai tanggung jawabnya dalam politik. Kita harus memahami bahwa orang Kristen itu adalah ciptaan baru. Dia menjadi tuan dan hamba sekaligus dalam dirinya. Dia menjadi orang yang merdeka tetapi terikat. Dia adalah orang yang berdosa tetapi sekaligus dibenarkan. Dengan orang Kristen yang sekaligus adalah juga warga masyarakat, dia memahami dirinya, maka juga dia pasti akan melihat keberadaannya sebagai warga masyarakat, pasti memiliki andil untuk bertanggung jawab dalam setiap event proses politik. Kita lihat dari atas bahwa ada pandangan apolitis yang disebabkan oleh trauma dan ketakutan dari orang Kristen, seperti yang saya sebutkan dari atas. Maka ini perlu kita luruskan. Orang Kristen mesti berusaha untuk membuat perimbangan agar tercipta keseimbangan untuk melihat sisi positif yang sungguh manusiawi dan yang bersifat membebaskan dari politik ini. Harus dikatakan bahwa politik itu bukanlah kotor, melainkan sesuatu yang baik atau paling tidak sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ingat Bapak Ibu, politik adalah seni yang bersangkut paut dengan proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang berbeda-beda kepentingan, di mana pengambilan keputusan ini menyangkut masa depan orang banyak. Sehingga dalam momen seperti itu, orang Kristen harus tampil untuk mempertanggungjawabkan moralnya. Dia ikut ambil bagian untuk menghadirkan politik yang manusiawi. Politik yang bermoral. Tidak heran ada banyak isu, setiap ada event-event politik, selalu ada isu kecurangan. Ada isu serangan fajar. Ada isu bagi-bagi macam-macam lah. Dan ini kadang-kadang membuat warga gereja sekaligus warga masyarakat apatis dengan pelaksanaan event-event politik setiap masanya, setiap waktu. Sehingga orang Kristen kadang-kadang tidak peduli. Dan ada juga yang saya katakan tadi bersikap abu-abu. Atau istilah lain itu pasang dua kaki. Sebagai warga gereja sekaligus sebagai warga masyarakat yang mempergunakan kesempatan dalam momen-momen seperti itu. Maka oleh karena itu, melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini, marilah kita jawab
Marilah kita praktekkan tanggung jawab kita sebagai orang percaya sekaligus orang masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam proses pilkada tahun 2020 ini, secara khusus di Kepulauan Nias yang kita cintai. Kiranya pemberitaan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan bagi kita hari ini dikutip dari Amsal pasal 14 ayat 28. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintahan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu yang Engkau taburkan di tengah-tengah kami hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus mengajari kami, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sebagai warga gereja, sekaligus warga masyarakat yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita respon pemberitaan firman Tuhan ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 54 ayat 4. Tak kita menyerahkan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, Kekal firman Allah selama-lamanya. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 434 ayat 1. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan kasih dan anugerah-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Kami berharap bahwa
ibadah ini berkenan kepada Tuhan. Baik pujian kami, doa dan persembahan kami, bahkan kehidupan kami semua anak-anak-Mu, Engkau terima menjadi persembahan dan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di waktu yang lalu. Dan kami percaya bahwa 1 minggu ke depan ini, Tuhan juga menyertai kami. Sebagaimana Tuhan memampukan kami melewati hari-hari hidup kami, dan dengan penuh iman, kami percaya bahwa Tuhan terus berjalan di depan kami untuk memasuki hari yang baru di minggu ini. Oleh karena itu berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, baik orang tua maupun anak-anak, baik orang tua kami yang sudah lansia, maupun saudara-saudara kami yang sedang berada dalam pergumulan kehidupan. Apapun itu ya Tuhan, kami percaya Engkau menyertai mereka dan tidak akan pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Ya Tuhan Yesus, berkatilah seluruh keluarga anak-anak-Mu. Ketika mereka melakukan berbagai kegiatan mereka dalam pekerjaan dan usaha mereka, pada tempat-tempat bisnis-bisnis mereka, Tuhan berkati mereka di situ. Anugerahkan hikmah dan pengetahuan, supaya melalui pekerjaan dan aktivitas mereka, mereka juga dimampukan untuk menyatakan iman mereka kepadamu, bahwa mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau anugerahkan segala apa yang mereka butuhkan dalam hidup ini, melalui pekerjaan dan karya mereka. Ya Tuhan Yesus, secara khusus kami mengangkat doa ini kepadamu, untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit, yang sudah lama mereka derita, yang membuat mereka terbatas secara fisik, yang telah membuat mereka menjadi lemah. Ya Tuhan Yesus, Engkau kuatkan mereka. Bahkan kami mohon kepadamu, Engkau berikan penghiburan yang dari Allah. Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk memulihkan mereka dengan kasih dan anugerah-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu untuk anak-anak kami, anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam keluarga-keluarga anak-anak Tuhan di Jemaat Jakarta. Engkau berkati masa depan mereka ya Tuhan. Engkau berkati segala cita-cita mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang bisa meneruskan kesaksian iman Kristen mereka, dimanapun mereka berada kelak. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu untuk setiap program pelayanan di BNKP Jemaat Jakarta. Baik program pelayanan, pemberitaan firman Tuhan, maupun program pelayanan, program-program sarana prasarana. Terutama Tuhan, pada minggu ini kami akan melanjutkan pembangunan tahap kedua gedung pendukung sarana prasarana pelayanan di BNKP Jemaat Jakarta tahap kedua. Kami mohon Tuhan Engkau berkati para tukang, Engkau berkati para konsultan, pengawas, Engkau berkati seluruh komisi KPPAG yang sungguh-sungguh berbeban, dan juga seluruh jemaat-Mu. Engkau berkati, kiranya melalui pembangunan tahap kedua ini boleh terselesaikan tepat pada waktunya. Dan tentu Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau cukupkan segala kebutuhan. Kami membutuhkan dana dan biaya saat ini. Kami percaya Engkau membukakan hati setiap anak-anak Tuhan untuk mengulurkan tangan untuk mendukung pembangunan ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan berkatilah. Bapa di surga, secara khusus juga kami berdoa kepada Tuhan atas penyelenggaraan pilkada, pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia pada tahun ini, tepatnya di tanggal 9 Desember tahun 2020. Kami mohon kepadamu biarlah boleh berlangsung dengan baik, tanpa ada kekurangan dan tanpa ada kekacauan. Tuhan berkati setiap penyelenggara, sehingga mereka melakukan tugas ini dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami,
Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam menyelenggarakan pemerintahan ini, supaya mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dan setiap keputusan kebijakan yang diambil untuk kehidupan bersama, untuk damai sejahtera, untuk keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini kehidupan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya yang terbaik itu saja yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan 3. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malamnya, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Kita saat teduh sejenak. Amin. Shalom, Yahobu.